Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BBIN bersama Bunda Zahra. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendukung channel BBIN. Terima kasih. Kali ini kita nggak mau ngebahas tentang review produk-produk dulu ya. Ini kita mau masuk ke segmen baru, yaitu belajar menjadi ibu rumah tangga. Masak apa hari ini? Nah, pagi ini Bunda Zahra mau masak semacam sambal goreng labu siam plus telur puyuh sama tempe goreng crispy yang simpel-simpel aja ya mams. Apa yang ada di kulkas kita masak. Nah, ini pertama kita potong-potong labu siamnya dulu. Ini udah aku kupas sama aku cuci sebelumnya ya. Tinggal dipotong. Ini aku potongnya tipis-tipis biar matangnya cepat. Ini aku pakai labu siam kurang lebih seperempat labu siam karena di kulkas stoknya tinggal itu. Kita memanfaatkan apa yang ada aja ya moms. Nah, ini labu siamnya sebelum dimasak kita rendam air dulu, air biasa, terus kita tambahin sedikit garam. Fungsinya buat apa? Biar labu siamnya itu bisa lebih cepat lunaknya moms. Oh ya, di sini disclaimer dulu ya, aku bukan ibu yang ya tiap hari masak sih, cuma aku nggak pernah bilang aku jago masak atau skill masak aku bagus. Di sini aku cuma berbagi aja. Kalau ini sih real life-nya ibu rumah tangga. Nah, ini bumbu-bumbunya ada kemiri, ada bawang merah, sama ada bawang putih. Ini aku pakainya dikit ya, soalnya bahan-bahannya tadi kan dikit ya. Cuma telur puyuh isinya kurang lebih 10 butir sama labu siam tadi seperempat aja. Cukup lah buat sarapan 3 orang ding, sama anak aku 1. Nah, ini kita bawangnya diiris kecil-kecil biar nanti diuleknya gampang. Terus biasanya aku tambahin garam dikit aja. Fungsinya buat apa? Biar kalau pas digerus itu dia nggak lompat-lompat, biar nggak terlalu licin. Ini kalau di rumah punya chopper lebih gampang ya. Nah, ini setelah bawang-bawangan tadi digerus, terus kita tambahin tomat yang udah aku potong-potong juga biar digerusnya lebih gampang. Sebenarnya biasanya aku pakai chopper, cuma karena ini kan dikit, jadi ya udahlah digerus aja biar cepet. Cepetan pakai chopper sih sebenarnya. Nah, ini digerus-gerus aja sampai halus. Nggak usah halus-halus banget ya, yang penting cukuplah tercampur rata dan nggak gerinjil banget. Apa sih bahasa Indonesianya gerinjil itu loh. Nah, kalau misalnya kita masak itu yang penting, yang utama niat ya bun. Selama kita niat, apa aja jadilah masakan itu. Nah, ini terus aku tambahin jahe dikit sama serai dikit. Ini nggak usah digerus ya, ini cukup dikeprek-keprek aja. Ini bumbu-bumbu aku simpel banget ya bun. Kalau misalnya kalian ada bumbu mungkin yang lebih komplit, yang lebih spicesnya, maksudnya bumbu pawonnya itu lebih banyak, bisa share komen di bawah ya. Ini aku versi simpelnya aja karena ngejar cepet masak pagi-pagi sebelum suami berangkat kerja. Nah, ini aku pakai cabai cuma 2 aja karena kebetulan suami juga nggak terlalu suka pedes ya. Dan ini juga nggak aku gerus cabainya tuh, cuma nanti aku cemplungin aja, soalnya kan sekalian buat anak aku ini masaknya. Nah, itu telur puyuhnya ya 10
butir aku beli satu plastik itu isinya kurang lebih 10, harganya 4 ribuan. Nah ini labu siam yang tadi ya bun, udah direndam pakai air garam. Udah deh, tinggal dimasak. Nah ini siapin wajan atau teflon apapun yang kita punya di rumah, masukin minyak, sama aku biasanya aku tambahin margarin, itu kelihatan ya gelembung-gelembung ini nih, gelembung-gelembung dari margarinnya. Jadi biasanya aku tambahin margarin tuh buat semacam indikator kalau misalnya minyaknya ini udah panas atau belum. Jadi nggak usah banyak-banyak margarinnya. Nah ini kalau udah blebek-blebek kayak gini, artinya biasanya udah panas ya minyaknya, itu udah bisa mulai dimasukin deh bumbunya. Pertama kita masukin bumbu-bumbu ulek tadi ya, kemiri, bawang merah, bawang putih, tomat, dimasukin, tumis sampai harum. Kalau kalian biasanya pagi-pagi masak apa yang cepet tapi orang rumah suka? Bisa komen di bawah ya, biar kita bisa sekalian sharing. Belajar jadi ibu rumah tangga tuh gampang-gampang susah ya bun. Masak itu juga gampang-gampang susah. Awalnya nggak tahu masak tuh bumbunya apa. Dulu waktu kecil juga jarang banget bantuin ibu masak di dapur. Tapi untungnya sekarang kan banyak media yang lain ya, kayak internet, banyak banget web-web yang nge-sharing resep-resep gretong alias gratis, bisa kita manfaatkan bun. Nah ini kalau udah wangi, masukin jahe sama serehnya. Nah ini awal-awal aku masak itu juga ngeri ya kalau misalnya numis-numis kayak gini. Ngerinya tuh bukan kenapa, tapi takut kecipratan minyaknya itu loh. Akan walaupun kecil-kecil tuh nyakit-nyakit, sakit juga lama-lama. Tapi makin kesini udah keseringan, udah biasalah disakitin. Iya. Nah ini tinggal ditumis aja. Fungsinya apa sih diaduk-aduk itu tuh biar nggak gosong, jadi biar panasnya tuh merata. Nah ini kalau misalnya dirasa udah wangi, langsung ditambahin air aja. Ini jumlah dan takaran bahannya itu semuanya kira-kira ya bun, nggak ada yang berapa mili air, berapa gram bawang merah, berapa gram bawang putih, semua kira-kira aja. Kira-kira bahan yang kita punya di rumah itu seberapa banyak, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah ini tadi labu siam yang udah direndam tadi itu kita masukin, terus air rendemannya tadi itu kan udah ada garamnya, sayang kalau dibuang. Biasanya aku masukin sekalian juga. Ini kelihatannya kayak kebanyakan air ya, tapi tenang, nanti kan nunggu mendidih sama sambil nunggu labu siamnya itu layu, nanti juga berkurang. Nah ini kebiasaan emak-emak nih, bekas ulekannya tadi dibersihin pakai air, terus airnya dimasukin lagi deh biar nggak sayang bumbunya. Udah diaduk-aduk, udah deh tinggal tunggu dia mendidih sama tunggu labu siamnya matang. Nah ini sambil nunggu labu siamnya itu lunak ya, ini kita mau bikin tempe goreng crispy. Ini simple banget,
kayaknya semua orang bisa. Ini tinggal dipotong-potong aja tempenya. Nah ini aku biasanya ngiris tempe tuh nggak yang tebel-tebel dan nggak yang tipis-tipis banget ya, jadi sedang-sedang aja biar pas digoreng tuh nggak nggak terlalu empuk tapi juga nggak terlalu crispy. Jadi ya crispy-nya masih dapat tapi rasa tempenya itu juga masih dapat. Kan kadang ada yang goreng tempe itu nyampe crispy banget, tempe kayak keripik tempe itu aku nggak terlalu suka ya. Aku masih suka yang ada rasa-rasa tempe, tekstur tempenya masih kerasa, nggak cuma kayak rasa tepung gitu. Nah ini tinggal tepung bumbu yang kita punya di rumah, apapun itu mereknya. Kalau ini kebetulan merek yang aku punya Sasa ya, biasanya juga belinya Sasa sih, nggak tahu kenapa udah suka sama yang tepung bumbu ini. Pernah nyoba tepung bumbu merek lain tapi bumbunya kurang suka. Nah ini tinggal ngelarutin tepung bumbunya tadi sama air biasa aja, tapi biasanya aku tambahin ketumbar sama garam lagi biar lebih mantep. Nah ini bumbu keringnya juga aku tambahin ketumbar sama garam ya, karena kalau cuma pakai tepung bumbunya aja tuh menurut suami aku tuh kurang asin ya, kayak masih terlalu hambar. Nah ini semua orang tahu ya, tinggal dicelupin bumbu basah. Habis dari bumbu basah terus dimasukin ke bumbu keringnya. Kalau misalnya mau double crispy itu bisa dari bumbu kering masukkan lagi ke bumbu basah lagi, terus dimasukin lagi ke bumbu kering lagi. Itu terus sampai semuanya terlapisi tepung ya. Nah ini sama aja kayak tadi, kita siapin wajan baru, terus kasih minyak, sama aku biasanya kasih margarin dikit biar lebih mantep rasa tempe goreng crispy-nya. Nah ini kalau misalnya minyaknya udah mulai gelembung-gelembung gini, terus margarinnya mulai meleleh, itu biasanya minyaknya udah cukup panas ya. Langsung deh kita mencelupkan tempe yang tadi telah dibedakin ke dalam minyak. Ini aku sok-sokan pakai sendok ya, biasanya juga pakai tangan, cuma ini biar nggak kotor aja tangannya, kan bolak-balik ngeset kamera di HP. Udah deh, tinggal ditunggu aja nanti dia matang. Gampang kan? Buat kalian yang bener-bener baru belajar masak, ini pasti bisa sih masaknya. Simple tapi enak versi aku ya. Mungkin buat sebagian orang selera ya, ada yang ngerasa ini nanti sambal goreng labunya kurang asin nih, atau ini kurang rempah nih, atau ini kurang pedes nih. Itu kan selera ya, nanti selera tiap orang kan beda-beda. Kalau versi aku kayak gini, dan menurut aku segini aja udah enak dan simple gitu masaknya. Apalagi buat kalian yang ngejar masak pagi cepat, apalagi punya anak kecil kan, yang penting adalah sarapan di atas meja dulu. Nah ini kita balik lagi ke labu yang tadi, ini udah
lumayan cukup matang ya, labunya udah mulai lemes. Nah terus kita masukin telur puyuhnya deh, tinggal diaduk-aduk. Nah habis ini kita tinggal meracik bumbu-bumbu tabur. Nah ini aku masukin garam, takarannya kurang lebih untuk porsi ini itu kurang lebih 1,5 sendok teh ya. Terus aku masukin lada yang biasa aku pakai tuh mereknya Ladaku ya, nggak tahu kenapa kak udah suka banget sama Ladaku, dan aku anaknya lada banget, jadi hampir semua masakan aku pasti aku kasih lada. Even buat anak aku juga pakein lada walaupun dikit ya, buat ngelatih dia pedes. Nah ini Ladaku merica bubuk 100% tanpa sponsor, memang enak. Ladaku tuh ladanya tuh beneran kerasa lada. Aku pernah beli merek lain, nggak sebut merek ya karena kebetulan mereknya itu udah bangkrut, udah tutup. Itu kerasa tepungnya, kayak apa ya, ladanya tuh kurang nendang, jadinya kurang suka. Nah ini tadi udah dikasih garam, lada, gulanya gula pasir ya, kalau misalnya kalian lebih suka gula aren juga enak. Ini tinggal diaduk-aduk. Terus kita masukin cabai yang tadi. Nah ini cabainya sengaja nggak aku iris-iris atau nggak aku bejek-bejek sama bawang-bawangan tadi ya, karena ini masaknya bareng buat anak aku. Jadi nanti kalau misalnya aku atau suami aku pengen ada beres-beresnya, tinggal ngambil utuhannya diceplus deh. Nah ini terus aku tambahin kecap manis dikit aja, cuma buat rasa-rasa doang. Terus aku juga tambahin saus tomat dikit juga, cuma buat biar ada kecut-kecutnya dikit dari tomat. Bukan kecut sih, apa ya, seger gitu. Nah ini tinggal diaduk-aduk sampai rata. Setelah semua bumbu tadi dimasukin itu kita nggak perlu masak atau nunggu lama ya, karena kan semua bahannya itu udah mateng, telur puyuhnya juga udah mateng, labu siamnya juga udah mateng. Paling cuma perlu nunggu bentar aja sih. Nah ini dia, aku masukin kaldu jamur kesukaan emak-emak belakangan ini ya. Sebenarnya FYI ya, for your information, sebenarnya kaldu jamur merek yang depannya T itu juga ada MSG-nya loh, for your information ya. Kadang tuh kita mikir kaldu jamur nih nggak ada micinnya, nggak ada MSG-nya, padahal kalau misalnya kalian lihat di komposisi itu sebenarnya ada MSG, tapi mungkin dia nggak sebanyak penyedap yang lain ya. Mungkin takarannya lebih dikit, kurang tahu juga, nggak bandingin, soalnya yang lain nggak punya. Aku juga anaknya bukan anak penyedap banget, karena biasanya cukup garam sama gula udah enak sih buat aku. Nah ini tadi kurang asin, jadi aku tambahin garam dikit lagi. Nah ingat ya, yang namanya masak itu jangan lupa dicicip, karena selera orang itu beda-beda dan takaran orang itu beda-beda. Misal kalian ngikutin takaran aku persis plek, tapi hasil rasanya menurut kalian kok kurang, ya udah tambahin aja sesuai keinginan kalian. Namanya masak sendiri itu enaknya itu kita bisa adjust dosis ya, adjust takaran itu sesuai keinginan kita. Nggak kayak kalau kita masak di tempat makan, di warung, di warteg gitu ya, itu kan kita harus terima jadi apapun yang dimasak ibunya itu ya kita makan.
Tapi kalau masak sendiri itu enaknya ya kita bisa itu tadi adjust takaran bahan-bahan yang akan kita masukkan. Nah ini tadi terakhir aku masukin ini ya, fiber cream. Sambal goreng itu terutama khas Solo itu kan biasanya ada santan ya. Nah kalau kalian nggak tahu sambal goreng itu, kalau kalian beri nasi liwet, nah sambal labunya itu atau sayur labunya itu yaitu sambal goreng labu. Nah itu biasanya masaknya itu pakai santan buat ngentelin, buat creamy-creaminya dikit lah. Kalau di sini aku pakai fiber cream. Bukan berarti aku anaknya anti santan banget ya, cuma kalau buat masak dikit-dikit gini aku lebih suka pakai fiber cream sih, karena kalau santan itu kan apa ya, apalagi yang bungkusan itu kan banyak ya, dan biasanya kebanyakan kalau buat masak dikit-dikit gini. Jadi aku lebih suka pakai fiber cream yang bubuk. Rasanya juga tetap enak kok, sama-sama memberikan efek creamy yang gurih pada masakan. Coba deh buat kalian yang belum pernah pakai fiber cream tuh cocok banget buat bikin spaghetti apa namanya, spaghetti yang creamy itu loh. Itu juga cocok banget. Nah ini penampakannya setelah sudah matang, siap disajikan di atas piring. Gampang banget, simple banget, dan rasanya enak banget. Nah ini ya udah ditaruh di atas piring. Gak lupa ada cabai rawit yang tadi, tinggal diceplus, sudah enak banget. Nah ini telur puyuhnya sengaja cuma ambil 2 karena apa ya, karena telur puyuh itu kolesterolnya cukup tinggi ya. Jadi kita harus mengirit makan telur puyuhnya itu. Nah ini tempe goreng crispy-nya tadi udah jadi.